Teman-teman, saya mau membahas satu buku soal kapitalisme di masyarakat adat. Dan ini menyadarkan saya bahwa jangan-jangan saya banyak menormalisasikan hal-hal yang sesungguhnya itu berbahaya. Kadang itu kan kita berharap atau orang di Jakarta atau di kota besar berharap masyarakat adat itu tetap original gitu ya. Jangan tersentuh modernisasi gitu. Jangan pakai HP, atau jangan memiliki televisi. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau masyarakat adat ini yang menginginkan itu? Yang menginginkan mereka punya HP, mereka pengen punya televisi, mereka pengen juga apa yang ada di teknologi yang sehari-hari yang mereka lihat gitu, itu juga mereka pengen miliki gitu. Keinginan itu tanpa ada embel-embel aja gitu, pengen aja memiliki handphone misalnya. Saya tuh pengen punya televisi bisa nonton banyak hal misalnya gitu. Dalam buku Kisah dari Kebun Terakhir ini, karya Taniali, yang Taniali kemarin sempat diundang di apa Jakarta International Literary Festival JELF, tapi saya tidak hadir pada saat itu. Taniali meneliti ini kan 20 tahun meneliti buku ini. Setiap tahun itu ada perkembangan aja yang dia saksikan. Tahun ini rumah ini belum ada televisi, tahun kemudian sudah ada. Nah, Daniel ini kaget dengan dengan perubahan yang cepat itu. By the way, Daniel ini meneliti di Sulawesi Tengah, Parigi Motong, Parimo, di sebuah desa atau kawasan eh, Laure, apa? Ah, lupa lagi saya. Di Laurje, bentar ya. Lauje, di wilayah Lauje. Jadi di wilayah Lauje ini di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Ini sekitar tahun 90-an. Dia meneliti 20 tahun, tapi tidak menetap 20 tahun ya. Dia pulang pergi. Mungkin dia di Singapura ya. Siapa? Taniali. Pada saat Taniali datang ke sana, secara berangsur perubahan itu terjadi. Masyarakat memiliki sebelumnya belum punya televisi, pada akhirnya sudah gitu. Tapi Taniali tidak mau, karena dia etnografer ya, dia antropolog, ngapain dia mau ngajarin orang ya? Dia hanya mengalami, mengikuti bagaimana pola pikir, apa lelaku, kebiasaan hidup masyarakat adat setempat ya. Di Lauje ini itu petani-petaninya yang sebelumnya adalah memiliki tanah bersama atau komunal, itu secara berangsur juga menjadi kepemilikan pribadi, kepemilikan privat begitu. Ini yang membuat Taniali itu kayak berkesimpulan bahwa ada injeksi atau masuknya kapitalisme di masyarakat adat ini. Paling sebelumnya mereka tidak mengenal kepemilikan pribadi, kok sekarang sudah ada gitu. Nah, tidak hanya itu tadi, tidak hanya alat-alat elektronik yang masuk dalam masyarakat adat gitu, tapi juga sistem kapitalisme ini. Dan pada akhirnya itu merusak keharmonisan keluarga. Jadi semacam ada kecurigaan antara keluarga satu dan keluarga yang lain. Apalagi hanya hubungan apa kerabat jauh gitu. Karena sudah ada dipatok-patok tanah-tanah itu. Patok-patok ini terjadi karena ada sistem menanam tanaman yang jangka panjang, yaitu kakao. Kakao. Tapi tidak hanya di kakao juga, kalau di tempat wilayah-wilayah lain juga ada cengkeh yang juga punya jangka panjang, punya masa jangka panjang. Di kampungku juga punya punya cengkeh beberapa ya.
yang dulunya nelayan sekarang sudah banyak menanam cengkeh, dan mereka kalau sudah musim cengkeh, wah heboh gitu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ada perubahan ini? Kenapa ada perubahan yang sebelumnya kepemilikan bersama menjadi kepemilikan pribadi? Menurut Danieli, salah satu faktor adalah dari negara. Negara memberlakukan sistem pajak, pajak ya, jadi diminta pajak-pajak begitu, yang membuat mereka yang sebelumnya akses lahan bersama menjadi akses pribadi. Yang bayar pajak itu yang merasa punya kepemilikan tanah. Jadi ketika ada orang lain yang mengganggu tanah ini, dia merasa bahwa dia sudah membayar pajak. Dan ini seakan-akan itu dinormalkan, sudah jadi normalisasi di masyarakat itu. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka sudah lakukan itu berbahaya untuk komunitas masyarakat itu, atau ini sebenarnya sudah menjauh dari nilai-nilai yang dianut oleh tetua-tetua gitu. Saya mengamini ini, dan mungkin itu juga karena saya tidak sadar bahwa ini bermasalah dalam diri saya mengamini itu pada akhirnya. Jadi saya tidak saya tidak lagi pusingin orang lain, saya tidak lagi berurusan, tidak mau tahu orang lain. Saya fokus aja dengan masa depan saya, dengan hari saya hari ini gitu ya. Apa yang terjadi hari ini adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab orang lain. Dan masalah orang lain itu bukan tanggung jawabnya saya, tanggung jawabnya orang lain, orang itu sendiri gitu. Nah, mungkin nilai-nilai seperti ini yang sudah jauh dari saya, atau jauh dari masyarakat yang dulunya kamu sakit apa, si A langsung bantu, langsung saling tolong-menolong. Mungkin masih ada nilai-nilai itu di masyarakat. Tapi dalam hal kepemilikan bersama ini ternyata dulu kita punya nilai-nilai itu, punya sistem yang sudah lama sebelum ada negara. Saya punya di kampung ya, saya punya kakek dengan beberapa saudaranya itu punya kebun kelapa bersama. Setiap panen kebun kelapa ini, waktu saya masih kecil, ya masih tinggal di kampung, itu dipanen bersama, terus dijual ke tengkulak, pengepul, terus uangnya dibagi bersama. Jadi di malam hari misalnya, orang kakek, saudara kakek saya itu kumpul di rumah kakek saya, uangnya dibagi. Ya, kamu berapa juta, terus dibagi berapa orang gitu. Di momen-momen seperti itu saya sebagai cucunya dan cucu-cucu yang lain senang dengan melihat kondisi seperti itu, momen seperti itu, karena kami bisa dapat jajan berapa ribu, enggak berapa ribu, 1.500 rupiah gitu. Yang zaman awal-awal 2000-an. Kami juga akan dapat biskuit gitu ya. Ya, momen seperti itu kami rindukan gitu. Kebun kelapa bersama ini itu masih ada sampai sekarang. Walaupun saudara dan kakek saya sudah meninggal, masih ada saudaranya yang masih hidup, dua nenek kami. Nah, dua nenek ini yang mengelola kebun itu. Saya kurang tahu sekarang apakah mereka masih bagi-bagi ke anak dari saudara-saudaranya. Tapi dua nenek ini yang kelola kebun bersama itu. Dalam buku ini juga ya, menggambarkan satu fenomena di mana di wilayah Lauja itu ada masyarakat pesisir, ada masyarakat pegunungan. Ini saling curiga nih antara dua masyarakat ini. Yang masyarakat pesisir sering sebut bahwa orang pegunungan itu kolot, pegunungan itu tertinggal, tidak modern, sementara pesisir merasa itu lebih 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 kuasa, lebih modern, lebih superior lah. Nah, pada akhirnya juga masyarakat pegunungan itu merasa inferior. Mereka dikucilkan oleh masyarakat pesisir. Pada akhirnya curiga dengan masyarakat pesisir ini. Kenapa buku ini sangat penting untuk dibaca? Karena kita mempertanyakan lagi yang sudah kita lakukan selama ini. Baik yang masih tinggal di masyarakat adat, baik kita yang sudah antah berantah menjauhi masyarakat gitu. Ini benar-benar menyentil saya, benar-benar mengingatkan saya gitu, bahwa ternyata kita sudah sangat jauh dari nilai-nilai leluhur-leluhur kita, tetua-tetua kita gitu. Yang sebelumnya
kita merasa bahwa ini adalah kepemilikan bersama, kamu pakai lahan saya, kamu gunakan kita gunakan lahan ini gitu. Tidak ada kecurigaan, silakan pakai aja gitu. Tapi dengan dahsyatnya sistem-sistem kapitalisme ini masuk, memaksa untuk produktif, memproduksi barang-barang yang begitu cepat, masyarakat adat ini terpecah, yang sebelumnya masyarakat memiliki lahan bersama, berubah menjadi masyarakat yang memiliki lahan secara pribadi. Banyak hal yang kita normalisasikan dalam hidup ini sebenarnya. Karena mungkin itu kita anggap bahwa itu adalah mode bertahan kita gitu. Dan tanpa kita sadari, itu cara lain menghancurkan kehidupan orang lain juga gitu. Orang-orang terdekat kita. Buku ini wajib di teman-teman miliki ya. Tania Lee, Kisah dari Kebun Terakhir. Hubungan kapitalisme di wilayah adat.